Bagi pasangan menikah, kehamilan adalah salah satu yang ditunggu-tunggu. Tapi ibu tahu tidak, saat kehamilan adalah saat yang memerlukan suplai nutrisi yang lengkap dan seimbang. Dengan suplai nutrisi yang ideal, diharapkan akan membantu sang ibu dan janin untuk berkembang secara normal. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam suplai asupan gizi pada ibu hamil. Selama kehamilan, kebutuhan nutrisi meningkat, seperti kebutuhan akan kalsium, zat besi, serta asam folat. Lalu bagaimana jika ibu atau calon ibu hamil bertepatan dengan bulan puasa? Paling kram-kram aja sih gitu perutnya. Nggak ada sih, nggak. Lapar aja. Wajar lah ya, karena kan kalau hamil tuh lebih lapar, lebih sering lapar. Memang berpuasa saat hamil merupakan salah satu langkah memberikan pendidikan agama yang paling awal bagi anak. Namun apakah dengan berpuasa kebutuhan nutrisi untuk calon buah hati dapat terpenuhi? Mungkin asupannya dilebihkan, terus komposisi makannya harus lebih bergizi dan lengkap, tambah susu. Kalau aktivitas sih normal aja. Banyakin gerak, karena semakin sedikit gerak semakin lemas. Sebenarnya kalau kita banyak gerak itu nggak kerasa puasanya. Memang bayinya juga semakin aktif dengan banyak gerak, apalagi kalau kerja. Terlebih ibu kerja itu biasanya nggak gitu kerasa kalau lagi hamil. Assalamualaikum ibu dan calon ibu yang ada di rumah, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semuanya dan tetap ceria, amin. Nah pemirsa, kali ini kan bulan puasa, jadi kita harus stop gosip dulu ya ibu-ibu ya. Lagian kan daripada kita gosip nih, mendingan kita santai, terus sambil baca majalah Parents Indonesia nih. Karena di sini kan artikelnya menarik, bermanfaat dan bisa menjadi pedoman nih buat calon ibu, buat ibu hamil, sampai juga di sini kita bisa bahas atau membaca tentang anak. Yang pastinya Parents Indonesia, Healthy Kids, Happy Families. Tapi bacanya nanti dulu ya, karena sekarang saya mau mengajak ibu-ibu nih untuk merapat di sini nih, karena kita akan berbagi kisah inspiratif seputar ibu, tumbuh kembang dan juga kesehatan anak bersama saya Intan Erlita dalam program Kinanti, Kisah Ibu dan Buah Hati. Nah, ibu kita juga akan berinteraksi nih dengan Anda yang ada di rumah. Caranya gampang banget, bisa melalui telepon interaktif kami di 021 515 5111 atau bisa melalui Twitter kami, sekalian di follow ya Bu ya, di @kinanti_jak_tv. Dan jangan lupa juga di follow sekarang juga, karena Anda bisa share pertanyaan atau bisa juga share foto dengan buah hati tercinta, boleh banget. Untuk email pertanyaan Anda bisa kirim ke kinanti.jak_tv@gmail.com. Tapi sebelumnya nih, saya mau ngasih tahu nih, ada tamu cantik yang ada di hadapan saya, dokter. Itu Dokter Tirsa Ferani SPOG, spesialis obstetri ginekolog. Apa kabar dokter? Baik. Ini pas banget ya, hostnya hamil ketemu dokter kandungan. Pas banget. Udah ketemu dokter pagi-pagi yang seger-seger, enak nih kayaknya ya. Nah jadi makanya pemirsa Anda jangan kemana-mana, tetap di sini kita ngobrol bareng sama Dokter Tirsa Ferani. Dokter praktek di Brawijaya Women and Children Hospital ya dok ya. Oke dokter, tema kita kali ini adalah kan puasa sehat ibu hamil. Ayo, kadang-kadang kita nih sebagai ibu hamil berpikir ya, boleh nggak ya ibu hamil berpuasa gitu ya? Karena kan kadang-kadang kan lagi ada bayi nih, cari excuse kan. Tapi, sebelum kita bahas mengenai temanya nih dok, sebenarnya perubahan-perubahan apa sih yang sangat terlihat kalau untuk ibu hamil sendiri nih? Kalau perubahan sih banyak ya, dari bentuk tubuh kita pasti berubah, bentuk anatomi dan fisiologis tuh pasti ada perubahan dari ibu hamil. Jadi terlihatnya dari bentuk payudara, terus bentuk rahim kita pasti berubah. Kemudian dari metabolisme, terus jumlah darah dalam tubuh itu banyak yang berubah, pasti beda. Kalau dari mood ya nggak sih dok? Saya kan kalau ada yang bilang, aduh lagi hamil nih harus lebih di ngertiin, padahal lagi mumpung ya. Kayak gitu kan, kalau ibu hamil harus lebih di ngertiin, moodnya naik turun. Ya itu ada sih, itu ada pengaruh dari hormon juga sebenarnya yang bikin kita kadang moodnya jadi fluktuatif, seperti itu. Oke, kalau untuk pola makan nih dok, kadang-kadang kan orang hamil merasa kayaknya, aduh kayaknya sejam sekali rasanya lapar gitu kan, atau misalnya sejam sekali maunya tuh nyemil-nyemil atau makan besar bahkan ya. Itu sebenarnya memang kondisi dari dalam tubuhnya yang menuntut ibu hamil seperti itu, atau memang sebenarnya sugesti dari ibu hamil aja?
memang kan sebenarnya kan kalau kita hamil kan buat berdua ya, kan si bayi itu akan dapat nutrisi dari ibunya. Mau nggak mau asupannya memang harus lebih banyak dari saat kita nggak hamil. Dan untuk apalagi untuk hamil-hamil muda, kadang-kadang kan kita ada keluhan seperti mual, muntah. Nah biasanya cara makannya tuh pola makannya sedikit-sedikit tapi sering, makanya dibilang tuh yang kayak sejam sekali atau 2 jam sekali yang pola makannya seperti itu. Itu akan lebih bisa masuk lah daripada kalau kita makannya jarang sekaligus banyak. Itu biasanya akan lebih mual, nggak Lebih enak memancing rasanya. rasa mual ya Iya. kalau di trimester awal ya. Kemudian dok, kan hamil tuh ada 3 trimester ya, trimester 1, trimester 2 dan trimester 3 nih dok nih. Biasanya perubahan di trimester 1 apa nih dok? Nah, kalau trimester 1 tuh kan ya bisa dibilang kayak golden periodnya lah. Itu masa-masa pembentukan semuanya dari organ si bayi. Oh justru di trimester 1 Itu paling ya? penting, itu masa-masa paling penting. Oke. Jadi kenapa nutrisi itu paling penting di trimester pertama. Jadi ada walaupun kaitannya lagi nih. mual ya, Harus tetap dipaksakan masuk Aha. makanan sama minuman itu. padahal ya dok ya, saya nih kalau lagi hamil, mungkin ibu-ibu juga ngerasakan ya, trimester awal tuh kayaknya yang paling berat ya, karena mual, kadang-kadang morning sickness-nya Iya. kita, tapi justru itu lagi pembentukan awal organ-organ penting ya? Iya, jadi memang harus tetap masuk, harus dijaga supaya makanan itu jangan sampai nggak masuk sama sekali. Kalau sampai nggak masuk, sampai dehidrasi, itu harus dirawat biasanya. Iya, ada yang sampai gitu ya. Iya. Oke, ya udah dokter, kita masih mau ngobrol lagi mengenai kehamilan. Seru banget ya kan ibu-ibu kalau kita berbicara kehamilan, apalagi mungkin sekarang kebetulan ibu-ibu ada yang lagi menjalani posisi hamil seperti saya. Pengen tahu puasa boleh nggak ya hamil? Nanti kita akan bahasnya di sini. Jangan kemana-mana, tetap di Kinanti, Kisah Ibu dan Buah Hati. Nah, itu dia tadi berbagai pendapat dari para ibu-ibu hamil yang mengatakan kalau misalnya hamil berpuasa kadang-kadang suka kram. Nah, kalau suka kram di mana nih dok? Lagi hamil terus puasa, tiba-tiba di tengah-tengah berpuasa kram dok? Kram. Jadi kayak gini, kalau misalnya kram, sama prinsipnya kalau kita lagi nggak hamil, kita coba istirahat dulu. Kalau bisa coba istirahatin dulu sekitar setengah jam, terus kramnya hilang, ya udah nggak masalah, nggak apa-apa, Oke. lanjutin aja. Tapi kalau ternyata kita udah istirahat, kramnya masih ada, ya udah jangan dipaksain. Oh, jadi intinya kalau dari segi medis tuh sebenarnya boleh nih kita berpuasa? Puasa boleh aja, Aha. tapi jangan dipaksain. Oke. Gitu. Nggak pengaruh Tergantung ke- kondisinya, nggak apa-apa, nggak masalah. Ke ibu dan Jadi ke janin kalau- pengaruh nggak? Ya nggak ada masalah sih. Jadi maksudnya kalau untuk menurut penelitian yang ada juga berat badan bayinya nggak akan pengaruh. Asal puasanya benar ya. Dan tadi kita harus tahu kondisinya. Kalau ibunya sehat harus dipastikan ibunya sehat, bayinya sehat. Oke. Baru boleh puasa. Kalau di tengah-tengah puasa terus kita agak-agak kelengan gitu. Ini curhat pribadi loh saya. Karena aku kan juga puasa nih, tapi aku sistemnya selang-seling aja nggak full gitu. Cuman di tengah-tengah puasa tuh kadang-kadang aku suka kelengan gitu dok. Itu juga Ya, jangan dipaksain sih. dipaksa Kalau juga kayak ya? gitu mending buka aja. Oh gitu. Nggak harus kan lagian hukumnya kan. Oke. Nah, jadi pemirsa nih katanya dokter untuk yang ibu-ibu hamil mau berpuasa dari segi medis sebenarnya boleh aja dipersilahkan karena sebenarnya tidak mempengaruhi secara langsung kepada ibu maupun pada janin. Tapi tetap aja warningnya ada di kita ya. Maksudnya Iya. apakah kita kuat atau enggak jangan dipaksa ya Iya, intinya yang ya. tahu diri kita sendiri. Oke. Nah, pemirsa juga mungkin yang sekarang ingin bertanya mengenai kondisi diri sendiri yang lagi hamil dan mau mencoba untuk puasa, atau misalnya suaminya berbaik hati mau telepon ke sini menanya kondisi istrinya yang sedang hamil juga boleh ya. Telepon ke line interaktif kami di 0215155111 atau Anda bisa follow Twitter kami dan bertanya melalui Twitter kami di @kinantijaktv, dan Anda juga bisa share foto-foto dengan Bu Hati tercinta loh di IG kami yaitu di kinantijaktv. Jadi kita bisa tampilkan tuh nanti foto Ibu dan Bu Hati tercinta. Oke, sekarang kita balik lagi ngobrolin dok nih. Kan tadi dokter katakan ada trimester 1, trimester 2, trimester 3 ya untuk kehamilan ya. Di trimester 1 oke nggak nih buat berpuasa? Sebenarnya sih kalau untuk amannya ya, puasa itu dimulai pas trimester kedua. Karena kan seperti tadi saya bilang, trimester 1 tuh masa-masa pembentukan organ-organ penting. Jadi butuh asupan nutrisi yang bagus. Ya, jadi dan ditambah lagi dengan keluh-keluhan seperti morning sickness. Ya walaupun nggak morning aja sih ya, bisa all day ya Aku daily keluhannya. sickness kayaknya kalau aku. Sepanjang hari bisa mual muntah kan. Kalau ditambah lagi kita puasa mau nggak mau nanti kan. Dokter, kita angkat dulu teleponnya ya. Oke. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa ini Ibu? Dengan Ibu Isnawati Ibu Isnawati di mana? di Cikarang. Di Cikarang. Oke, silakan Ibu, Iya. pertanyaannya apa Bu?
Tapi nggak apa-apa ya kalau nggak hamil ya Bu ya? Nggak apa-apa Bu. Boleh nih ibu-ibu, nggak juga bapak juga boleh telepon. Oke, silakan Ibu Gini pertanyaannya. Mbak, selamat pagi Bu Dokter. Pagi. Iya. Saya kan udah lama menikah sama bapaknya 8 tahun. Cuman belum dikaruniai anak juga. Oke. Sekarang saya lagi ngalamin ini nih Bu, kok ini saya gatel gitu ya. Apa tuh Bu? Takutnya kemaluan saya Oke. gitu Bu. Takutnya Ada pengaruh ya? iya ada pengaruh apa gimana gitu. Oke. Dokter ingin tanyakan ke Ibu Ismawati? Mungkin? Ya biasanya sih kalau gatal itu mesti dicek ya, diperiksa penyebabnya apa. Paling sering sih karena lembab dan biasanya ada jamur atau bakteri. Dan memang harus dilihat ada keputihan atau enggak gitu. Ibu Ismawati, ada- ada lagi pertanyaannya Bu? Ada pengaruh sama kehamilan kita nggak gitu Bu Dokter? Oke, nanti akan langsung dijawab sama dokter ya. Ya. Ibu Ismawati, terima kasih atas teleponnya. Oke, Ibu, ada pengaruh nggak dikatanya Ibu Ismawati nih kalau misalnya di daerah kemaluan kita tuh gatel terus akhirnya jadi menyebabkan sulit untuk hamil atau mempunyai keturunan, Dok? Kalau yang namanya infeksi keputihan itu misalnya kita terjadi terus-menerus dan nggak diobatin, itu kan infeksinya itu bisa naik ke atas jadi infeksi radang panggul. Oke. Itu bisa jadi salah satu penyebab jadi susahnya hamil juga. Oh, jadi lebih baik mungkin Harus dicek gitu. Jadi kalau ada keputihan jangan dianggap sepele gitu. Jadi memang kalau apalagi kalau keputihannya sudah berubah warna, terus menimbulkan keluhan gatal, terus dalam jumlah banyak, sebaiknya sih diperiksakan ya. Seperti Oke. itu, jangan dibiarin. Nah, jadi Bu Isma mungkin saran dari dokter kita kali ini adalah diperiksakan dulu untuk dicek apakah memang itu pengaruh atau tidak kepada sampai sekarang belum juga memiliki keturunan nih. Nah, sekarang kita balik lagi ke topik kita yaitu ibu hamil amankah atau sehatkah berpuasa? Tapi kita juga masih menunggu telepon Anda ya pemirsa ya. Oke, dokter kita jawab lagi yang mengenai trimester 1. Jadi kalau gitu trimester 1 ini juga belum terlalu aman ya untuk berpuasa, ibaratnya seperti itu ya? Sebaiknya sih tadi mulai trimester kedua. Karena kan kalau kita tadi udah mau puasa ternyata mual muntah, nanti bayinya kekurangan nutrisi, akibatnya pertumbuhannya jadi bisa terhambat. Oh, oke. Seperti itu. Nah, kalau di trimester 2 ini udah yang paling oke nih. Biasanya udah lebih stabil ibu hamil tuh kondisinya. Biasanya masa-masa mual muntahnya tuh udah lewat ya. Jadi dan ya biasanya udah kita proses adaptasinya juga udah lewat dan biasanya jadi lebih enak lah buat puasa. Udah bisa lebih ngatur biasanya. Saya pikir ya mungkin pemirsa sama nggak di trimester 3 saya pikir yang aman ya Dok karena udah besar gitu. Siap meluncur babynya keluar gitu kan. Justru kalau di trimester 3 kita kan sekarang udah mempersiapkan buat proses kelahirannya. Nah, itu kita butuh nutrisi lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi ya sebenarnya memang yang amannya itu tengah-tengah tadi, trimester kedua. Kalau trimester pertama tadi untuk proses pembentukannya organ-organ tubuh, yang kalau untuk trimester ketiga untuk proses persiapan kelahiran. Tapi sebenarnya selama kalau ibu hamil itu kuat sampai 9 bulan dia puasa, ya nggak masalah. Oke, intinya balik lagi nih ibu hamilnya gimana, kuat atau enggak menjalankan ibadah puasanya sambil berbadan dua nih. Dan bisa kita juga informasikan bagi Anda, langsung aja follow Twitter kami di @kinantijaktv atau Anda bisa juga mengajukan pertanyaan di Twitter kami di @kinantijaktv. Dan tema kita kali ini adalah apakah ibu hamil boleh atau tidak berpuasa dari segi medis ya, atau dari segi kesehatan. Atau Anda juga bisa telepon ke line internet kami di 0215155111. Jadi kita saling sharing nih Ibu nih ya kan. Kita pagi-pagi kita ngobrolin tentang kesehatan janin, kesehatan ibu dan juga aman atau enggak nih kalau kita membicarakan tentang puasa pada saat berbadan dua. Nah pemirsa Anda jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati.